Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang terakhir kemarin tentang materinya tentang subbab 2.2 beberapa integral trigonometri. Kita kemarin sudah masuk ke contoh 5 nomor 1 sampai 3. Sudah ada di video. Sekarang kita masuk ke poin subbab yang baru, yaitu 2.3 penggantian yang merasionalkan. Bentuk akar dalam integral dapat dilakukan substitusi sehingga dapat dirasionalkan, yaitu ada beberapa bentuk di sini. Yang pertama, kalau bentuknya akar pangkat n dari ax plus b, maka dapat disubstitusikan dengan u sehingga dapat merasionalkan integral. Kemudian ada lagi bentuk akar a kuadrat min x kuadrat, kemudian akar a kuadrat plus e kuadrat, dan akar e kuadrat min a kuadrat. Dapat disubstitusikan dengan kesamaan-kesamaan. Ini ada 3 kesamaan. Yang pertama, x sama dengan a sin t, kemudian x sama dengan a tangen t, kemudian x sama dengan a sekant t. Nah, hasil substitusinya dari 3 ini menghasilkan seperti ini, bentuk seperti ini. A kuadrat min e kuadrat sama dengan ini. Terakhir dia akan sama dengan a kuadrat cos t kuadrat. Cos t kuadrat. Kemudian a kuadrat plus e kuadrat, bentuknya ini, sehingga sama dengan a kuadrat sekant t kuadrat. Kemudian e kuadrat min a kuadrat sama dengan, terakhir dia menghasilkan bentuk a kuadrat tangen t kuadrat. Nah, daerah asal dibatasi sedemikian sehingga substitusi memiliki balikan atau inverse. Maka akar dari a kuadrat min x kuadrat itu akan sama dengan a cos t, dimana t nya kurang dari atau sama dengan pi min pi per 2, dan t nya kurang dari atau sama t nya lebih besar atau sama dengan min pi per 2, dan t nya kurang dari atau sama dengan pi per 2. Kemudian akar a kuadrat plus e kuadrat itu sama dengan a sekant t, dimana t nya lebih besar atau sama dengan min pi per 2 dan kurang dari atau sama dengan pi per 2. Kemudian ada lagi bentuk akar e kuadrat min a kuadrat, itu sama dengan plus minus a tangen t, dimana t nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan pi, dan t nya di sini tidak boleh pi per 2. Nah, ini kita beri nama persamaan 17, 18, dan 19, lanjutan dari yang kemarin. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh 6 ya. Soal yang pertama, integral a kuadrat min x kuadrat integral akar dari a kuadrat min x kuadrat dx itu berapa? Nah, sekarang kita lihat dulu dari beberapa catatan dulu di sini ya. Dari hasil substitusinya didapat, kita lihat catatan yang tadi a kuadrat min x kuadrat itu sama dengan apa? Ini kita lihat, saya tunjukkan catatannya. Nih, a kuadrat min x kuadrat itu sama dengan a kuadrat min a kuadrat sin t kuadrat, sama dengan a kuadrat 1 min t sin t kuadrat sama dengan a kuadrat cos t kuadrat. Nah, ini nanti kita pakai dalam menyelesaikan soal 1. Pertama kita pakai yang ini dulu, bahwa a kuadrat min x kuadrat itu sama dengan a kuadrat min a kuadrat sin t kuadrat. Nah, ingat kalau kita punya bentuk w kuadrat min z kuadrat sama dengan w kuadrat min u kuadrat, maka bisa kita dapatkan seperti ini. Jadi bisa kita samakan.
ini ada W kuadrat, kita samakan dengan W kuadrat ya di situ. Jadi ini sama-sama W kuadrat. Kemudian yang satunya karena ininya min, ininya juga min, maka ini Z kuadrat bisa samakan dengan U kuadrat. Sehingga ketemu persamaan Z kuadrat sama dengan U kuadrat. Nah, sehingga didapat dari persamaan ini A kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat sin T kuadrat, maka ini kan sama dengan ini A-nya. Jadi ini kan A kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian dilihat tandanya ini sama, maka kita bisa dapatkan E kuadrat sama dengan A kuadrat sin T kuadrat. Nih, kita dapatkan ini ya. Nah, A kuadrat sin T kuadrat itu ingat, kalau P kuadrat Q kuadrat itu sama dengan PQ dikuadratkan. Sehingga nah, bentuk sin T kuadrat seperti ini kita bisa tuliskan seperti ini, sin T dikuadratkan sama. Sehingga ini bisa jadikan PQ kuadrat kayak gini. Berarti A sin T dikuadratkan. Terus kemudian ingat lagi, kalau ada bentuk P kuadrat sama dengan Q kuadrat, maka jika dipenuhi kalau P-nya sama dengan Q. Sehingga P-nya ini adalah X, kemudian Q-nya adalah A sin T. Jadi kita dapatkan X sama dengan A sin T. Nah, nanti ini yang kita pakai. Nah, kemudian dari X sama dengan A sin T, ya, kita turunkan. Karena X-nya itu dalam variabel T, maka turunan X terhadap T. Jadi dx terhadap dt. X-nya diganti A sin T. Nah, karena dia turunannya terhadap variabel T, maka A, variabel A bisa keluar dari turunan. Sehingga jadi A kali turunannya sin T terhadap dt. Turunan sin itu adalah cos. Ya, sehingga jadi hasilnya A, ini A. Kemudian turunannya sin adalah cos T. Sehingga ketemu dx terhadap dt adalah A cos T. Dikalikan silang seperti biasa kemarin, maka kita dapatkan dx kali 1 dx, kemudian A cos T kali dt, A cos T dt. Nah, kembali lagi ke soal. Jadi tadi kita diminta menghitung integral akar A kuadrat min A X kuadrat dx. Nah, A kuadrat min X kuadrat tadi adalah ini menurut persamaan dalam hasil substitusi menjadi ini A kuadrat min A kuadrat sin T kuadrat. Kita ganti di situ. A kuadrat min X kuadrat diganti A kuadrat min A kuadrat sin T kuadrat. Sedangkan dx kita ganti ini A cos T dt ya. Ini jadi dx-nya ini saya beri kotak dulu. Nah, ini yang akan kita pakai dx-nya. Sehingga dx-nya di sini kita ganti ini. Jadi integral akar A kuadrat min A kuadrat sin T kuadrat kali A cos T dt. Kemudian karena di sini ada A kuadrat, di sini ada A kuadrat, maka A kuadratnya bisa dikeluarkan. Sehingga jadi akar A kuadrat, karena ini sudah keluar A kuadrat tinggal 1, kemudian di sini sudah keluar A kuadrat tinggal sin T kuadrat. Ini tetap A cos T dt. Nah, ingat, kalau ada bentuk akar P kali Q, itu akan sama dengan akar P kali akar Q. Sehingga di sini bentuk ini menjadi akar A kuadrat kali akar 1 min sin T kuadrat. Ini tetap. Terus kemudian ingat lagi, kalau akar P kuadrat itu akan sama dengan P sendiri. Sehingga di sini akar A kuadrat sama dengan A. Ini tetap. Kemudian ini tetap juga. Nah, kita pakai rumus yang ini. Sin T kuadrat ditambah cos T kuadrat sama dengan 1. Maka kita ketemu cos T itu sama dengan 1 min sin T kuadrat.
Sehingga nilai sin T kuadrat ini kita ganti nih. Jadi satu, ini semuanya ya, bukan sin semuanya. 1 min sin T kuadrat ini kita ganti nih. Jadi dia jadi cos T kuadrat. Jadi di sini integral A akar ini semuanya jadi cos T kuadrat, kemudian kali A cos T dt. Kemudian bentuk cos T kuadrat seperti ini, maka kita bisa buat kayak gini, cos T dikuadratin. Nah, ingat lagi seperti tadi, kalau ini akar P kuadrat sama dengan P, maka di sini akar dari cos T kuadrat itu sama dengan cos T. Ya. Jadi di sini kita dapatkan integral A cos T kali A cos T dt. A cos T kali A cos T itu sama dengan, ini kan A kali A kuadrat, cos T kali cos T kuadrat dt. Terus ini kita ada rumus di sini. Nah, rumus ini itu sebenarnya asalnya yang kemarin ya. Jadi kita punya nih cos X kuadrat itu sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Ini sebenarnya dari sini. Jadi ini kalau saya tuliskan di sini, cos X kuadrat itu sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Nah, ini kan kali silang, bisa kali silang itu, sehingga kita dapatkan 2 cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X. Ini ya. Jadi dari yang catatan yang lalu, yang beberapa integral trigonometri, kita peroleh ada catatan di situ bahwa cos X kuadrat sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Kita tulis di sini. Terus kemudian kali silang, didapatkan 2 kali ini 2 cos X kuadrat sama dengan 1 plus cos 2X. Nah, kalau ini X-nya kita ganti T, nih, jadi saya ganti T, tinggal X-nya ganti T semuanya. Ini saya ganti T, maka ini saya ganti T, ini saya ganti T juga. Nah, maka ini cos 2T itu sama dengan 2 cos kuadrat. Ini satunya pindah ke sana. Jadi seolah ini satu pindah ke sini. Jadi min 1. Jadi 2 cos kuadrat T di sini, satu pindah jadi min 1. Sedangkan yang di sisi sebelah kanan cos 2T. Nah, ini dibalik aja. Karena A sama dengan B, kita bisa tuliskan B sama dengan A. Terus kemudian 2 cos T kuadrat ini satunya dipindah ke sana. Jadi 2 cos kuadrat T sama dengan cos 2T plus 1. Sehingga cos T kuadrat itu sama dengan setengah dari cos 2T plus 1. Benarnya langsung pakai ini nggak apa-apa ya. Nah, kita pakai yang ini aja langsung. Jadi cos ini rumus bahwa cos T kuadrat itu sama dengan setengah kali cos 2T plus 1. Nah, kita ganti ini. Cos T kuadrat itu kita ganti jadi setengah. Nih ya. Jadi di sini kan ada, nah, karena di sini terhadap integralnya terhadap variabel T, maka variabel ini ada variabel A, maka dianggap konstanta sehingga bisa dikeluarkan dari integral. Jadi di situ jadi A kuadrat integral cos T kuadrat dt. Nah, cos T tadi di cos T kuadrat diganti nih. Jadi A kuadrat integral setengah cos 2T plus 1 dt. Di sini ada konstanta setengah. Maka kita bisa keluarkan dari integral, sehingga jadi setengah kali A kuadrat integral tinggal cos 2T plus 1 dt. Terus kemudian kita sendiri-sendirikan integral cos 2T dt.
ditambah integral 1 dt. Nah, kita hitung dulu ya. Jadi kita misalkan 2t ini adalah u. Maka du terhadap dt atau turunan 2t terhadap dt itu kan sama dengan 2. Karena du terhadap dt sama dengan 2 dikali silang, jadi du sama dengan 2 dt. Kemudian karena di sini soalnya hanya dt, maka di sebelah sini selain dt dipindah. Jadi 2 dipindah ke sisi kiri. Sehingga jadi setengah du plus dt. Nah, ini nanti yang akan kita pakai juga. Jadi nanti kita ganti ini nih. Nah, sekarang kembali ke soal. Tadi integral cos 2t. Nah, 2t karena 2t sama dengan u, maka kita ganti di situ cos u. Kemudian dt diganti ini setengah du, berarti kita ganti setengah du, plus 1 kali dt adalah integral dt. Terus kemudian karena setengah itu merupakan konstanta, maka keluarkan dari integralnya. Hati-hati, kita masih dalam kurung ya. Keluarkan setengah, berarti ini setengah a kuadrat, terus ini setengahnya tadi keluar, setengah integral cos u du plus integral dt. Nah, kita udah tahu bahwa cos u, integral cos u du itu adalah sin u. Jadi di sini ketemu setengah kali sin u plus, nah integral dt adalah t plus c1. Nah, u-nya tadi adalah 2t. Kita kembalikan lagi u-nya. Jadi karena u sama dengan 2t, maka u-nya diganti nih. Jadi setengah a kuadrat kali setengah sin 2u, sin u, u-nya diganti 2t, jadi setengah sin 2t plus t plus c1. Kemudian dikali-kalikan dengan setengah a kuadrat, sehingga jadi setengah kali setengah seperempat a kuadrat sin 2t. Kemudian ini kali t, berarti setengah a kuadrat t. Kemudian ini kali ini, berarti setengah a kuadrat c1. Nah, setengah a kuadrat c1 bisa dianggap sebagai c. Sehingga ketemu seperempat a kuadrat sin 2t plus setengah a kuadrat t plus c. Nah, kita ada rumus bahwa sin 2t itu sama dengan 2 sin t cos t. Nah, maka nanti kita ganti ini. Yang sin 2t kita ganti ini ya. Sehingga jadi seperempat a kuadrat tadi sin 2t diganti 2 sin t cos t plus setengah a kuadrat t plus c. Kemudian ini bisa setengah kali seperempat kali 2 itu sama dengan setengah. Jadi setengah a kuadrat sin t cos t plus setengah a kuadrat t plus c. Nah, tadi diketahui bahwa dari depan bahwa X sama dengan A sin T. Ini dari mana? Kita lihatin. Nih. Tadi yang pertama bahwa X sama yang saya kotai merah, X sama dengan A sin T. Nah, kita gunain di sini. Dari X sama dengan A sin T, maka A-nya dipindah ke sisi kiri sehingga jadi seper A. Nah, seper A kali X itu sama dengan X per A. Itu sama dengan sin T. Ini sin T. Atau saya balik sin T sama dengan X per A. Nah, kalian ingat bahwa sin itu adalah depan dibagi miring. Nah, maka depannya adalah X, miringnya adalah A. Jadi kalau digambarkan pada segitiga siku-siku, tadi yang depannya X, depannya ini sudut T, ini sudut siku-siku. Kemudian berarti kalau sin T ya berarti kita lihatnya dari T, sudut T. Nah, depan artinya depannya sudut T, itu X. Kemudian miring. Miringnya adalah A, di sini A. Nah, sekarang kita mau lihat Y itu berapa. Kita belum tahu Y-nya itu berapa. Nah, untuk menentukan sisi samping, ini kan namanya sisi samping.
maka digunakan rumus Pythagoras, yaitu kita misalin sisi sampingnya adalah Y. Nah, rumus Pythagoras adalah ini depan kuadrat, sisi depan dikuadratin, ditambah sisi samping dikuadratin, itu sama dengan sisi miring kuadrat. Sehingga E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau X-nya kalau dipindah ke sana, jadi ini X-nya saya pindah ke sana, jadi min X kuadrat. Sehingga Y kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat. Nah, karena kita hanya mencari Y, berarti Y-nya adalah akar dari A kuadrat min X kuadrat. Dari gambar di atas didapatkan bahwa sekarang kita mau ngitung kotangan, ya. Jadi di sini sisi samping udah ketemu akar A kuadrat min X kuadrat. Maka cos dari T, cos itu adalah kan samping dibagi miring. Nah, samping ini, sampingnya adalah akar A kuadrat min X kuadrat. Sehingga cosnya, cos T adalah akar A kuadrat min X kuadrat per A. Kemudian, kalau tadi kita dapatkan sin T sama dengan X per A, maka bisa diartikan bahwa T ini, nih sudutnya itu adalah arcnya, inverse-nya arcnya sin dari X per A. Jadi T adalah arc sin dari X per A. Sehingga soal integral akar ini, jadi integral dari akar A kuadrat min X kuadrat dx yang tadi itu sama dengan setengah A kuadrat sin T cos T plus setengah A kuadrat T plus C. Maka kita ganti, tadi sin T-nya adalah X per A, kita ganti di situ. Kemudian cos T adalah akar A kuadrat min X kuadrat per A, kita gantikan. Kemudian setengah A kuadrat, T-nya diganti, arc tangen dari X per A plus C. Terus kemudian ini ada X kali ini. Jadi ingat toh kalau saya punya A per B kali C per D, itu kan menghasilkan A kali C per B kali D, ya. Sehingga di sini X kali akar A kuadrat min X kuadrat dibagi dengan A kali A, berarti A kuadrat. Ini tetap. Nah, ini ada A kuadrat, bisa dihilangkan di situ, sehingga tinggal setengah X nih, akar A kuadrat min X kuadrat plus setengah A kuadrat arc sin dari X per A plus C. Ini adalah jawaban untuk soal integral akar A kuadrat min X kuadrat dx.